Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau sama memuji nama Dia. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari bangkit berdiri untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami mau bersama-sama memuji nama-Mu, sebab Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Kita mau sama-sama puji nama Dia, sebab Dia Allah Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Mari kita mau sama-sama puji nama Dia. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Haleluya. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Biar kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mari serukan sama-sama, katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Biar kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Serukan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Amen. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat.
Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kita mau angkat tangan kita sama-sama kata Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Berikan kemuliaan sebaik-baiknya bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk kembali. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Dia sanggup melakukan segala perkara. Kita posisikan hati kita untuk menyerahkan firman Tuhan. Yesus, saat kami tidak melihat jalan-Mu Tuhan, tapi kami percaya, hati kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu ada bersama kami Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya.
ini kami tidak sedang baik-baik saja Tuhan. Mungkin masalah yang kami hadapi begitu berat bagi kami Yesus. Tapi satu kami yang percaya Tuhan, hati kami percaya Yesus, bahwa Engkau Tuhan sanggup memberi jalan keluar. Kau Tuhan sang ajaib Tuhan. Kau Tuhan yang selalu ada bersama kami Tuhan. Kami gak perlu khawatir dan apapun juga Tuhan. Kami mempunyai Allah yang besar. Kita bersama-sama katakan pujian ini, katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami yakin kami gak sendiri Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, berjalan seirama dengan Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam pujian kami ini Tuhan memuliakan hati Engkau, Raja di atas segala Raja. Kami buka hati kami Tuhan, kami siapkan hati kami untuk Kau isi dengan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Tema di bulan ini adalah pemulihan. Minggu lalu kita mendengar bahwa seorang penjahat yang harusnya dia masuk dalam satu penghukuman kekal, ternyata dipulihkan oleh Tuhan, dipindahkan oleh Tuhan. Ya, luar biasa. Pemulihan itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita juga akan melihat satu peristiwa, sebuah pemulihan, ya. Dan pemulihan itu bukan hanya pada saat Yesus hadir, tapi saat ini juga ketika kita merindukan, kita percaya, kita mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hati kita, pasti terjadi pemulihan. Ya, puji Tuhan. Baik, kita akan baca lebih dulu dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Kalau sudah menemukan, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Mari kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Dari Daud, nyanyian Pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Ya, saudaraku, satu kebahagiaan diterima oleh Daud, dan ini kebahagiaan melebihi dari segala sesuatu. Ketika Daud punya segala sesuatu dalam hidupnya, tapi saat dia berbuat dosa, maka kekayaan, jabatan, kemenangan yang dia raih seolah-olah pudar semuanya.
ya. Tapi ketika dia berbuat dosa dan kemudian dia diingatkan, bahkan ditunjuk oleh nabi, kamu yang berbuat dosa, ya. Nah saat itu Daud merasa, iya, aku orang berdosa. Dan dia minta ampun, dia sadar akan dosanya, dia merasa bahwa Tuhan melepaskan dia dari beban dosa yang selama ini menindihnya. Makanya itu disebutkan di sini dari Daud, nyanyian pengajaran. Jadi Daud mengajarkan ini loh kebahagiaan yang sesungguhnya, ya. Dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Haleluya. Ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Seorang bapak, seorang ibu ketika melihat anaknya nakal seperti apa, ya, bandel seperti apa, hatinya tetap mengasihi dan bisa menutupi. Artinya ya udahlah, kamu tak terima sebagai anakku, seperti anak terhilang. Aku tetap mengasihimu, aku tetap menjadikanmu menjadi anakku, ya. Tidak dibuang, tidak dihapus dari silsilah, ya. Dan Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi itu. Seorang bapak yang anaknya bandel dan emoh sama bapaknya, tapi diterima. Dan ini loh, satu kebahagiaan yang luar biasa. Haleluya. Sekarang apa yang jadi kebahagiaan Bapak, Ibu, dan saya? Ya, saudaraku, mungkin pencapaian keberhasilan, ya, pencapaian studi, ya, pencapaian prestasi, ya, itu membahagiakan dan itu tidak bisa kita hindari, ya, pasti bahagia. Naik kelas, jadi juara 1, ya, itu pasti bahagia. Tapi kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika kita terlepas dari hukuman dosa, terbebas dari tuntutan hukum Allah. Itu sebuah kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Nah saudaraku, yang menjadi kebahagiaan sesungguhnya dari manusia itu tentunya saudaraku, ketika dosa-dosa kita diampuni. Ya kan? Pas hari raya kita semua minta maaf lahir dan batin, ya, segala kekilafan, kesalahan, ya, baik sikap, perkataan, tindakan dan lain sebagainya, kita minta dimaafkan. Sekarang sebaliknya, terhadap orang lain, kita jangan memperhitungkan, jangan mencatat, ya, jangan mengingat-ingat, karena itu akan menjadi satu batu penghalang hubungan kita dengan Allah kalau kita mengingat-ingat kepahitan orang lain. Lepaskan. Ya, kita butuh kelepasan dari orang, tentunya juga dari Tuhan. Nah, saudaraku, bagaimana bisa kebahagiaan itu ada menjadi bagian kita, ya. Karena ketika kita berdosa, kita urusannya dengan Tuhan, ya. Mungkin dengan sesama kita bisa selesaikan, tapi dengan Tuhan juga harus diselesaikan. Karena dosa, kesalahan kita yang kita buat dengan sesama juga dengan Tuhan. Ketika kita melakukan yang baik dengan sesama, tapi hubungan kita dengan Tuhan rusak, itu pun tidak membuat kita bahagia. Jadi saudaraku, ketika kita berdosa, hubungan kita dengan Tuhan itu putus. Ini yang membuat orang tidak bahagia, ya. Makanya manusia cari kebahagiaan ketika mereka putus hubungan dengan Allah. Adam dan Hawa putus hubungan dengan Allah, cari usaha. Loh, kok malu? Dia usaha supaya dia tidak kelihatan malunya. Dia usaha.
tapi itu pun di hadapan Tuhan tetap. Ya, jadi saudaraku, yang harus jadi perhatian kita khusus secara pribadi, dosa itu penghalang hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita bisa tahu dosa? Kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita mengerti hikmat Allah, maka kita sadar. Sementara ketika seseorang merasa aku enggak berdosa, justru saat itu kita berdosa. Ya, justru saat itu kita berdosa. Seringkali sudah saya sampaikan, saudaraku, orang Farisi menganggap aku baik. Aku sudah ibadah dengan setia. Aku sudah memberikan persembahanku. Aku enggak seperti orang itu. Saudaraku, kita merasa baik, justru itu adalah penghalang. Dia pulang dari Allah tidak dibenarkan oleh Allah. Tapi pemungut cukai yang menyadari aku berdosa dibenarkan oleh Tuhan. Kita akan melihat satu kisah dari Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Ada baiknya kita baca ya, supaya kita bisa paham walaupun mungkin sedikit makan waktu. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11, silahkan. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Ya, kita bisa pahami ya kisahnya, alurnya ya. Nah, Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun, kemudian pagi-pagi dia ke bait Allah. Dari Bukit Zaitun ke bait Allah itu kalau saya lihat di peta katanya cuma nggak sampai ya. Jadi Tuhan Yesus ada di bait Allah. Nah, orang-orang datang ke bait Allah membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Jadi ketika ditulis kedapatan berzina, orang ini terlihat ada saksi mata bahwa orang ini berzina. Kemudian dihadapkan kepada Yesus. Kita bisa melihat di sini serombongan orang yang membawa orang yang berdosa kepada Tuhan di bait Allah. Dia bukan beribadah, tapi membawa ini loh orang berdosa. Tanpa menyadari dirinya sendiri juga berdosa. Mari Bapak Ibu, ketika kita datang ke bait Allah, kita membawa diri kita. Sekalipun besar dosa kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan, Mazmur 32, berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Haleluya. Jadi saudara, ketika perempuan yang kedapatan berzina, wah, dia nggak bisa mengelak karena ada saksi matanya. Kedapatan berzina dibawa kepada Tuhan. Bagaimana ketika saudara dalam posisi orang seperti itu?
Semua orang nuding, kamu berdosa, kamu berdosa. Sekarang dihadapkan kepada Tuhan. Wow. Haleluya, saudaraku. Nah, tetapi ketika perempuan ini dihadapkan kepada Tuhan, apa sikap Tuhan terhadap perempuan berzina? Apa sikap Tuhan terhadap orang berdosa? Sementara ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menuntut hukum Taurat harus berlaku. Mereka pegang hukum Taurat, gak boleh diabaikan. Ya. Orang berzina harus dilempari dengan batu. Nah ini dibawa kepada Tuhan. Orang-orang mereka, ahli-ahli Taurat, melihat pengajaran dari Tuhan yang berlandaskan kasih. Seolah-olah mereka nggak bisa terima. Kenapa orang berdosa harus dikasih? Kenapa anak yang terhilang sudah murtad kok bisa diterima oleh Bapa? Ini pengajaran yang menyalahi hukum Taurat menurut mereka. Tapi Yesus datang sebagai penggenap hukum Taurat. Nah, sebab itu ayat itu tadi juga menyatakan bahwa mereka melakukan ini untuk menjebak, untuk mencobai. Nah, orang berdosa dibawa kepada Tuhan, ternyata apa yang dilakukan Tuhan gak direken. Mereka teriak, ini loh orang berdosa. Menurut pendapatmu gimana? Menurut hukum Musa ini harus dilempari batu sampai mati. Ketika saudara dan saya di posisi orang perempuan yang berdosa ini, walaupun mungkin dosa kita tidak sama dengan perempuan ini, tapi sama dosa, sama harus menerima hukuman. Apa yang sedang terjadi dalam hidup kita? Takut, gemetar, ya kan? Aduh, aku gak bisa ngelak lagi. Ini aku berhadapan dengan orang yang benar, berhadapan dengan orang yang layak melempari aku dengan batu. Nah, saudaraku, kalau menurut hukum Taurat, orang yang kedapatan berzina dan orang itu harus dilempari batu. Siapa yang melempari batu? Menurut hukum Taurat, yang melempari batu pertama kali adalah orang saksi mata. Ya, saksi mata melihat, oh kamu berdosa, nggak bisa dielak lagi. Di hukum Taurat itu saksi 1, 2, ya, 2 saksi itu memperkuat. Nah ini orang banyak melihat perempuan ini berzina, layak dilempari batu, dihadapkan kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus nggak melanggar hukum Taurat, ya, nggak. Sebab itu Tuhan Yesus jawab apa? Ketika Tuhan jawab, dia cuma nulis di tanah, orang-orang teriak, akhirnya Tuhan jawab, ya wis lah, lempari saja perempuan ini dengan batu. Tapi siapa di antara kalian yang tidak berdosa boleh melempari lebih dulu. Jadi Tuhan tidak melanggar hukum Taurat. Monggo, dilempari batu, silakan. Tapi siapa yang berhak melempari? Adalah mereka yang tidak berdosa. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan lempari dia dengan batu. Dan mereka menyadari, loh saya juga berdosa. Tuhan Yesus nggak lihat, dia tetap nulis di tanah. Dan mereka mundur satu persatu. Siapa yang tidak mundur? Perempuan ini. Perempuan ini tidak mundur. Ada kesempatan untuk mundur. Pompong Tuhan Yesus gak lihat, aku tak juga mundur alon-alon. Menjauh dari Tuhan. Tidak akan terjadi pemulihan. Tapi perempuan ini tetap berdiri di dekat Tuhan. Sampai Yesus tanya, mana orang-orang itu? Mana orang-orang itu? Gak ada Tuhan, gak ada. Dan dia siap, aku pasti dilempari batu sama Yesus yang tidak berdosa. Ternyata apa jawaban Tuhan? Aku pun tidak menghukum kamu. Luar biasa.
seolah-olah dia berteriak bersorak, ore, puji Tuhan. Seperti itu saudaraku, kebahagiaan dari orang yang terlepas dari dosa. Nah sekarang kita melihat bagaimana sikap Tuhan terhadap orang berdosa, ya. Ya, tadi kita melihat bahwa ketika mereka teriak, ya, Yesus ini loh orang berdosa. Gak direken kan? Tuhan Yesus cuma nulis di tanah. Dia tunduk, nulis di tanah, suara-suara itu gak direken. Tapi mereka terus berteriak. Nah kenapa Tuhan Yesus menulis di tanah? Menulis di tanah beda dengan mengukir buat tulisan di atas batu atau kayu, ya, ukiran itu lengket dan permanen, susah dihapus. Tapi ketika menulis di tanah, ya, ada lukisan-lukisan pasir itu kan sudah dilukis indah, dihapus, ganti lagi lukisan pasir. Demikian juga lukisan di tanah. Lukisan di tanah itu mudah dihapus, enggak permanen. Nah seolah-olah Tuhan memberi satu pengertian, satu filosofi menyatakan dosa manusia sebesar apapun akan bisa dihapus. Ya. Dosa manusia bisa dihapus. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, ketika ada orang berdosa dengan kita, kita masih ngukir di hati kita, kepahitan masih kita catat, wes aku ora gelem maning lah kayak wong kayak gitu, ya. Kita sih ukir. Padahal saudaraku, manusia itu tiap detik, tiap menit, tiap jam bisa berubah, ya. Jadi ketika ada orang berbuat salah, jangan kita stempel. Kemudian kita katakan orang itu seperti ini. Tuhan Yesus menanggapi bahwa dosa manusia bisa dihapus. Dan siapa yang harus menanggung dosa itu? Dia sendiri. Yesus sendiri. Coba dibaca Yesaya 1 ayat. Tuhan berperkara dengan manusia. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya. Melegakan bukan? Ayat ini saudara, siapa yang berdosa sekalipun merah, gak bisa lagi dirubah. Ketika baju saudara yang putih itu kena kesumba, kena warna merah yang melengket, melekat, susah dirubah, ya. Dibersihkan, kasih pemutih ada bekasnya. Tapi Tuhan berkata melalui Yesaya di sini, mari kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih. Haleluya, seperti bulu domba. Ini pernyataan Tuhan. Padahal ayat-ayat sebelumnya di Yesaya itu, saudaraku, dinyatakan bahwa manusia, anak, aku telah melindungi, memberkati, dan menyatakan kasih-Nya. Tapi mereka murtad, mereka membelakangi Tuhan. Dan ayat 18 dikatakan, ayo kita berperkara. Kalau kita berperkara dengan Tuhan, sak tumpuk dosa kita. Tapi Tuhan berjanji sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini sikap Tuhan. Sikap Tuhan Yesus ketika datang ke dunia ini, dia menyediakan diri menjadi menerima penghukuman. Menjadi ganti saudara dan ganti saya. Untuk menerima hukuman. Sebab itu Tuhan menulis di tanah, menyatakan sekalipun perempuan ini berdosa, dia bisa dihapus. Haleluya. Karena Yesus hadir untuk menghapus dosa kita. Jadi mari saudaraku, ketika kita mengikut Tuhan,
Mari kita perhitungkan Tuhan bukan hanya sebagai penolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu iya. Itu Tuhan janji. Haleluya. Aku gembala yang baik. Gembala baik itu menuntun dombanya ke padang rumput yang hijau. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku memberi kelegaan. Segala perkara dalam dunia yang kita hadapi, Yesus. Tapi ada satu hal penting yang harus kita perhatikan, urusan dosa. Haleluya. Orang Israel bersungut-sungut ketika mereka menghadapi padang gurun, tidak ada air, tidak ada makanan. Mereka lupa. Kalau Tuhan sudah berkuasa membelah laut, itu tidak diingat. Kita seringkali gak ingat perbuatan Tuhan. Yang kita ingat kesalahan orang. Haleluya. Saudaraku, Tuhan itu sanggup untuk perkara-perkara jasmani, dia sanggup kecil. Tapi urusan dosa, ini yang harus kita perhatikan. Ya, mari kita datang kepada Tuhan dengan membuka diri, menyediakan diri. Tuhan, kuduskan saya. Pikiran saya, hati saya penuhi dengan pikiran. Untuk itu saudaraku, saya himbau Bapak Ibu ya, banyaklah baca Alkitab, renungkan firman. Haleluya. Jangan sampai kita lupa merenungkan firman. Makanya saya buat lembaran ini supaya bisa dibaca, direnungkan ketika Bapak Ibu mungkin baca Alkitab. Dengan satu alasan, tulisannya kecil-kecil gak bisa baca. Ada buku harian, renungan harian. Ya, pakailah itu menjadi pemandu. Supaya firman yang hidup itu boleh mengubah pikiran kita. Yang ada di pikiran kita firman. Bukan kesalahan orang. Tapi firman. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Selanjutnya saudaraku, sikap Tuhan terhadap orang berdosa. Dia menyadarkan bahwa setiap orang itu berdosa. Makanya dia jawab. Ya. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa boleh melempari lebih dulu. Kalimat ini menyadarkan semua orang, oh iya aku berdosa. Jadi kata-kata Tuhan itu membuat mereka sadar kalau saya juga berdosa. Ini loh sikap Tuhan terhadap orang berdosa. Jangan kamu cuma menunjuk orang, tapi sadari bahwa kamu juga orang berdosa. Haleluya. Roma pasal 3, 23 silakan. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya. Semua orang tanpa kecuali. Ya. Semua orang telah berbuat dosa dan apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu, saudaraku, turun ketika kita terima pengampunan dosa. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Kemuliaan Allah itu pulih kembali. Manusia, keturunan Adam semua berdosa. Karena Adam jatuh dalam dosa oleh pelanggarannya, sehingga dia menjadi malu. Kenapa dia malu? Karena kemuliaan Allahnya luntur. Saat dia belum jatuh dalam dosa, Adam ini bersama Tuhan, hidup bahagia, gak ada penyakit, gak ada virus, ya. Binatang-binatang yang buas pun tidak menjadi buas. Satu keindahan, kedamaian, ya. Tapi begitu dosa masuk, rusak. Rusak. Haleluya. Dan seluruh keturunan Adam berbuat dosa. Dan dosa itu membuat kemuliaan Allah yang ada dalam diri Adam luntur. Dan saat ini juga kemuliaan saudara dan saya enggak ada lagi. Tapi bisa dipulihkan ketika kita terima Tuhan. Haleluya. Kemuliaan Allah itu ada di dalam diri saudara dan saya ketika kita hidup
sesuai firman. Dengan kekuatan Roh Kudus, ya. Bukan dengan kekuatan kita. Jangan sampai kita beralibi, kita beralasan. Wah, ya enggak bisa, wong aku manusia. Ya enggak bisa. Ketika kita punya alasan seperti itu, kita merendahkan kuasa Roh Kudus. Kita mampu dengan kekuatan Roh Kudus, dengan sebuah pergumulan tentu, ya. Puji nama Tuhan. Nah, ini sikap Tuhan. Menghadapi orang berdosa, ya. Tuhan ingin menyadarkan. Semua dosa bisa dihapus dan menyadarkan kamu orang berdosa. Jangan cuma menunjuk orang berdosa, tapi dirimu sendiri bagaimana? Haleluya. Dan selanjutnya, ketika orang-orang mundur, ya, sudah enggak ada lagi, tinggal perempuan yang harus dilempari batu ini. Kemudian apa, saudaraku? Tuhan tanya, mana mereka yang katanya harus melempari batu? Mana? Gak ada. Mboten wonten Gusti. Gak ada Tuhan, mereka mundur. Dan akhirnya apa yang Tuhan katakan? Aku pun tidak menghukum kamu. Haleluya. Ternyata Tuhan juga tidak menghukum. Walaupun Tuhan punya hak untuk menghukum. Karena apa, saudaraku? Bukan karena Tuhan orang berdosa juga, bukan. Karena Tuhan mau menyatakan, dosamu tak tanggung. Aku yang menerima penghukuman dosamu. Seberat apapun, kamu berzina seperti apapun, aku sanggup menanggung dosamu. Aku pun tidak menghukum kamu, kata Tuhan. Tapi ada satu pesan yang penting yang harus diperhatikan oleh perempuan ini. Apa itu? Jangan berbuat dosa lagi. Ini sebuah pemulihan. Jadi ternyata orang ikut Tuhan punya potensi untuk tidak berdosa. Sekalipun dosa itu ngintip. Punya potensi untuk tidak berdosa, sebab itu saudaraku, kita perlu firman yang mengubahkan alam pikiran kita. Kita perlu Roh Kudus yang memberi kita kekuatan untuk tidak berdosa. Semua manusia itu berjiwa penipu, kata ayat terakhir tadi, ya. Tapi Tuhan pesan, kamu jangan berdosa lagi, ya. Sudah kedapatan berzina atau mungkin sudah berzina ditutup-tutupi, enggak kok. Enggak, saya tadi kan begini begitu, ya. Berusaha menutupi. Dosa itu enggak bisa ditutupi, saudara. Sampai kapanpun dosa itu akan terkuak. Haleluya. Sebab itu lebih baik kita datang kepada Tuhan. Kesempatan kedua masih diberikan oleh Tuhan, ya. Kesempatan kedua diberikan oleh Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Ketika saudara terima Tuhan, ketika saudara dan saya mengambil Yesus sebagai juru selamat, itu keputusan yang benar. Jangan diubah, ya. Karena melihat hal-hal dunia ini kita mengubah, wes gak sido, saya gak jadi ikut Tuhan. Kasihan nasib saudara selanjutnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya ketika dia menghapus dosa kita, ketika dia menanggung dosa, mari kita sadar, Tuhan, Engkau yang sudah menanggung dosaku, aku mau hidup seturut dengan kehendak. Jadi saudaraku, Yesus datang itu untuk keselamatan jiwamu, jiwaku. Dia berkorban untuk keselamatan jiwamu, jiwaku. Jadi bukan hanya untuk keselamatan tubuh kita. Itu iya, karena satu saat dipulihkan tubuh kita yang hancur ini akan dipulihkan. Tubuh kita yang mungkin penuh dengan dosa atau penyakit, atau mungkin kita merasakan bahwa ada kolesterol, ada sakit ini.
Ketika Yesus nanti satu saat memulihkan hidup kita, tubuh saudara sudah bebas dari penyakit. Wahyu mengatakan tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan. Haleluya. Tubuh kita jadi baru. Jadi ketika kita di dunia, mungkin tubuh kita penuh sakit penyakit, asal jiwa saudara adalah jiwa yang bahagia. Jiwa saudara dan jiwa saya mendapat jaminan kekal. Itu yang membuat kita bahagia karena penghapusan dosa itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, kesempatan yang Tuhan berikan ketika kita percaya, gunakan. Gunakan dengan baik. Haleluya. Anak-anak yang sekolah dari SD, SMP, mereka tiap hari diajar. Tiap hari diajar, dan pelajaran itu makin hari makin susah. Ya, kalau anak sekolah SD nggak mau pelajaran yang lebih sukar, ya cukup di SD saja. Tapi kalau pengajaran itu diterima terus sampai SD, SMP, SMA, kuliah, pengajaran makin sulit. Tapi dia siap terima. Akhirnya apa? Jadi sarjana misalnya. Saudaraku, demikian juga ketika kita mau meningkat level hubungan kita dengan Tuhan, perlu firman, pengajaran. Tadi Daud mengatakan pengajaran dari Daud. Mazmur Daud, Mazmur pengajaran. Mau diajar. Jadi sekali lagi, saudaraku, saya tidak bosan mengingatkan saudara, baca firman. Renungkan firman. Apapun kondisi kita, haleluya. Itu penting, firman loh ya, firman. Banyak pengajaran-pengajaran di YouTube. Boleh saja saudara bisa melihat mereka, mendengar mereka, tapi selektif. Contohnya begini, saudara sudah kenal uang asli yang kita pegang tiap hari. Begitu ada uang palsu, bisa kelihatan enggak? Bisa tahu enggak kalau itu palsu? Tahu. Loh, kok beda ya ini? Kok enggak seperti ini ya? Diterawang, diraba, ya kan? Caranya diterawang, diraba. Saya pernah dapat itu, tapi ukurannya lebih pendek beberapa mili. Loh, kok beda ya? Demikian juga ketika kita terima firman yang benar, kita akan ngerti ini yang palsu. Ini yang sesat. Jadi jangan sembarang kita bisa mendengarkan, terima. Baca firman ini loh tiap hari, ya. Haleluya, ini Alkitab. Makanya saya sediakan komsel untuk kita bisa membahas bersama-sama, ya. Untuk kita bisa belajar bersama-sama. Saya juga tidak banyak tahu. Tapi ketika kita bahas bersama-sama dan saya tidak tahu, ya saya enggak jawab, ya. Puji Tuhan. Saya akan belajar lebih dulu, baru saya menjawab. Saya tidak mau menjawab yang salah, ya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, ini sikap Tuhan terhadap orang berdosa. Dosa bisa dihapus di hadapan Tuhan. Dan semua orang itu berdosa. Haleluya. Dan Yesus mau menanggung dosa kita, ya. Puji nama Tuhan. Yesus yang mau menanggung dosa kita, dia tidak menghukum terhadap orang berdosa saat ini loh ya, bukan saat nanti ketika Yesus datang, saat ini. Ketika orang datang kepada Tuhan, dia tidak menghukum, tapi dia melepaskan, memulihkan, dan bahkan Tuhan memberi kesempatan untuk dia mampu berbuat baik. Sekarang kita melihat, apa sebenarnya sikap kita di hadapan Tuhan, seharusnya seperti apa? Sikap kita di hadapan Tuhan sebagai orang berdosa ini loh seharusnya seperti apa? Supaya kita mendapat pemulihan itu. Haleluya. Ya, kita melihat contoh dari perempuan ini. Ketika dia tertangkap basah melakukan perzinahan, apa yang ada di dalam orang ini? Jadi pembicaraan orang, viral. Wah iya memang orang itu seperti itulah, iya yes. Jadi pembicaraan yang memalukan.
Jadi dosa itu mendatangkan malu, bukan hanya cuma perzinahan. Tapi semua dosa itu mendatangkan malu. Dosanya Adam, perzinahan, bukan. Dosanya Adam, penipuan, bukan. Dosanya Adam itu apa? Melanggar perintah Tuhan. Ini dosa. Kalau ada perintah Tuhan A, B, C, kemudian kita hapus, AC-nya enggak usah lah. Aku enggak bisa C nih, yang B saja. Atau A-nya enggak usah. Kita hapus, yang ini saja. Enggak bisa, saudara. Ya, hukum Taurat itu harus dipenuhi. Dan ketika ada melanggar perintah Tuhan, walaupun dia tidak berzina, walaupun dia tidak melakukan hal yang jahat, tetapi itu dosa dan membuat kemuliaan Allah luntur, malu. Jadi dosa itu mendatangkan malu. Nah, bagaimana ketika kita malu? Kebanyakan orang yang berdosa menutupi rasa malu. Dengan apa? Berbagai macam alasan. Oh, saya begini, saya begitu. Lah enggak kok, orang itu enggak begini begitu. Saya kan begini. Seringkali kita beralasan. Tapi bagaimana supaya dosa yang kita terima di hadapan Tuhan, yang ada pada kita di hadapan Tuhan bisa dihapus? Siaplah menanggung malu. Dengan apa? Mengakui. Mengaku itu enggak enak, ya, apalagi ngakoni salah, enggak enak. Ya. Nah, saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Jangan ditutupi. Tidak ada sesuatu yang tertutup di hadapan Allah. Semua terbuka. Gak usah kita beralasan. Seperti orang Farisi. Aku kan sudah baik, aku gak seperti orang itu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sering-seringlah kita bersekutu dengan Allah. Merendahkan diri, ini aku Tuhan, aku orang berdosa, siapa saya? Haleluya, merendahkan diri. Kalau kita tidak banyak merendahkan diri atau berhubungan dengan Tuhan secara pribadi, kita merasa baik-baik saja. Jadi sikap orang berdosa terhadap Tuhan untuk bisa menerima pengampunan, siap menanggung malu, iya memang ini saya. Seperti Daud, dia nggak nutupi. Ketika Nabi Nathan menuding, memberikan satu ilustrasi, cerita ilustrasi dulu. Ada orang kaya, ada tamu, tapi dia tidak mau nyembelih, menyajikan makanan itu buat tamunya, dia rampas domba orang. Kemudian ditanya kepada Daud, apa orang ini yang harus kita lakukan kalau ada orang seperti ini? Wah, orang itu harus dihukum, orang itu harus diambil, diadili. Daud kan raja waktu itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Nathan? Kamulah orangnya. Daud bilang apa? Oh, saya enggak melakukan kok. Saya enggak melakukan. Enggak. Tapi dia sadar, iya, saya sudah melakukan. Ini loh sikap kita. Mungkin itu malu, tapi darah Yesus sanggup menghapus. Haleluya. Karena dosa penghukuman inilah Yesus mati. Untuk keselamatan jiwa inilah Yesus mati. Kita ini punya hutang di hadapan Tuhan. Hutang jiwa. Hutang jiwa. Dia sudah membebaskan jiwa kita. Saudaraku, mari kita mau sadar, kita datang kepada Tuhan, jangan nutup-nutupi. Blak kotak. Ya, cerita ini aku gagal hari ini, aku pikiranku kotor, pikiranku enggak baik. Datang sama Tuhan. Haleluya. Ya, ini sikap yang pertama. Jadi dosa itu mendatangkan malu dan kita siap. Maka Yesus pun tidak menghukum. Dan kemudian perempuan ini apa? Tidak membela diri. Tidak membela diri. Dan kalau saya baca tadi dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11,
Yang dihadapkan kok cuma perempuannya. Pelaku lainnya mana? Pelaku lainnya mana? Yang dihadapkan perempuan ini. Saudaraku, ketika perempuan ini, kok cuma aku yang dituduh? Aku berbuat kan enggak sendiri. Aku berzina enggak sendiri. Kenapa yang diambil cuma saya? Saudaraku, dia tidak membela diri. Saya melakukan ini karena dipaksa. Saya melakukan ini karena itu. Dia tidak membela diri. Tapi dia menyerah. Ya Tuhan, ini aku. Sebab itu dia tidak mundur dari Yesus. Dia tetap ada di depan Yesus. Dia tidak mundur. Biarlah sikap kita sebagai orang berdosa di hadapan Tuhan. Jangan menyelimuti dosa kita dengan berbagai macam alasan. Tapi kita mau sadar, iya Tuhan, ini aku. Maka Tuhan pun berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Haleluya. Dan sikap orang berdosa harusnya sebagaimana? Siap menanggung malu, tidak membela diri. Saudaraku, mari tidak menyalahkan orang. Perempuan ini bisa kan? Aku memang berzina, kamu juga pernah kan? Ketika dia ditangkap, dia bisa punya kesempatan itu. Aku pernah berbuat ini, kamu juga pernah kan? Ayo, aku juga pernah, kamu lihat. Bisa kan menyalahkan orang? Bisa, tapi dia tidak lakukan itu. Apa saudaraku, hidup kita di hadapan Tuhan? Ketika kita kedapatan berdosa, atau celah-celah kita, noda-noda kita terlihat, gak usah menyalahkan orang. Atau mungkin penyebab-penyebab kenapa. Penyebab kenapa aku berzina misalnya perempuan ini. Dia tidak utarakan itu. Mari saudaraku, kita tidak menyalahkan orang lain. Wah, aku mundur dari gereja gara-gara ini. Aku lagi sekarang gak mau percaya Tuhan gara-gara ini. Saudaraku, kita mau datang dengan terbuka merendahkan diri. Maka Yesus akan berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Haleluya. Dan satu hal lagi, sikap orang berdosa, supaya dia bebas, dipulihkan, adalah apa? Jangan jauh dari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan kita, ketika orang menuduh kita bersalah berdosa, jangan menjauh dari Tuhan. Tetap pada posisi dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan akan berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Haleluya. Ini sebuah pemulihan yang luar biasa. Tentunya kita juga ingin dipulihkan. Haleluya. Kita juga ingin dipulihkan, makanya kita, ya Tuhan ini aku salah. Salah ngomong ya, salah bersikap ya, malu ya, dituduh apapun, iya Tuhan memang saya seperti itu. Haleluya. Dan jangan membela diri. Jangan membela diri. Aku berbuat ini karena itu, gak usah membela diri. Maka darah Yesus akan menghapus seperti merah, seperti kepis, dia akan putih seperti salju. Salju itu putih banget. Saking putihnya kadang-kadang kelihatan agak kebiru-biruan. Jadi saudaraku, ayo kita mau dipulihkan ya. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya untuk perkara-perkara yang ada di dunia. Bukan berarti saudara tidak boleh berdoa untuk masalah-masalah dunia, bukan. Tapi lebih penting lagi, perhatikan jiwamu, jiwaku. Ketika ada titik-titik noda dosa yang menghalangi kita, kita mau datang pada Tuhan. Aku enggak membela diri Tuhan. Ini aku Tuhan, haleluya. Aku enggak menyalahkan orang. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita mau dekat dengan Tuhan. Sekalipun dosamu besar, dekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berkata,
aku pun tidak menghukum engkau. Haleluya. Puji nama Tuhan. Betapa besar dosa, berapapun besar dosa kita, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni, asal 4 hal ini ada dalam hidup kita. Kita datang kepada Tuhan siap dituduh oleh Tuhan. Kita tidak membela diri, kita tidak menyalahkan orang. Haleluya. Kita tidak menjauh dari Tuhan. Pemulihan itu akan terjadi. Kita berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Kita sadar bahwa kita berhutang di hadapan Tuhan. Ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita, jangan sia-siakan itu. Tuhanku yang ajaib, ku berhutanglah, ku berhutang jiwa pada Engkaulah, biar sepanjang hari ku memuji terus Rajaku dan Nabi, Imam yang kudus. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhanku yang ajaib, ku berhutanglah, ku berhutang jiwa pada Engkaulah, biar sepanjang hari ku memuji terus Rajaku dan Nabi, Imam yang kudus. Katakan dengan sungguh penghormatan, Tuhanku yang ajaib, ku berhutanglah, ku berhutang jiwa pada Engkaulah, biar sepanjang hari ku memuji terus Rajaku dan Nabi, Imam yang kudus. Mari saudaraku, biarlah pujian ini boleh kita angkat di hadapan Tuhan. Aku berhutang jiwa kepadamu Tuhan. Aku tidak lagi menyebut-nyebut kesalahan orang, tapi aku mau dekat dengan Engkau. Kami juga sadar bahwa diri kami berdosa di hadapan-Mu. Bersyukurlah saudaraku, tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh Tuhan. Kita mau datang dan menyatakan, ini aku Tuhan. Haleluya. Dosamu tidak bisa dihapus oleh perbuatan baikmu. Dosamu tidak bisa dihapus oleh berbagai macam alasan. Tapi dosamu bisa dihapus oleh darah Yesus.
Kita berhutang kepada Tuhan. Berjanjilah di hadapan Tuhan, aku mau mengasihi Engkau, aku mau setia kepadamu, aku mau pegang firman-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan ada di depanmu masing-masing pagi hari ini. Jangan membela diri ketika Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa kita. Tapi terbukalah. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan pujian ini, Tuhan, kami berhutang jiwa kepadamu. Tuhanku yang ajaib, ku berhutanglah. Lawat kami Tuhan, ku berhutang jiwa pada Engkau-lah. Biar sepanjang hari ku memuji terus, ya Rajaku dan Nabi, Imam yang kudus. Tuhanku yang ajaib, ku berhutanglah, ku berhutang jiwa pada Engkau-lah. Biar sepanjang hari ku memuji terus Rajaku dan Nabi, Imam yang kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hidup sebagai benih boleh tertanam dalam setiap telinga yang sudah mendengar pada pagi hari ini. Firman-Mu dapat mengubahkan, memulihkan, membarui pikiran kami, membarui langkah-langkah kami. Ini kami orang berdosa Tuhan, tapi kami tidak mau tinggal di dalam dosa. Roh Kudus kuatkan kami, mampukan kami untuk menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada sesuatu yang bisa kami balas Tuhan akan perbuatan-Mu yang ajaib. Selain kami mau setia kepadamu, kami mau mengasihi Engkau, kami mau melakukan perintah-Mu dengan kekuatan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lawat setiap pribadi yang hadir, lawat setiap pribadi yang mendengar firman-Mu. Ubahkan, pulihkan kami. Terima kasih, meteraikan berita firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami boleh berubah, makin hari makin berkenan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Sekarang saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha, pekerjaan, pendidikan di sekolah, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan, pakai kami semua menjadi terang-Mu. Terima kasih Bapak, tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau lawat setiap kami yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Terima kasih Bapak, yang kekurangan Tuhan mencukupkan. Kami pulang dengan membawa sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.